Keamanan sistem informasi adalah suatu bentuk perlindungan menyeluruh terhadap seluruh komponen sistem informasi, baik itu data, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama keamanan sistem informasi adalah untuk menjamin bahwa informasi tetap terlindungi dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal, misalnya kesalahan manusia atau kecerobohan pegawai, maupun eksternal seperti serangan hacker, virus, atau pencurian data. Tujuan utamanya adalah agar informasi tetap terlindungi dari berbagai ancaman, baik dari dalam organisasi sendiri maupun dari luar. Jadi, keamanan sistem informasi ini bukan cuma soal teknologi, tetapi juga perilaku manusia yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian terdapat prinsip dasar keamanan sistem informasi yang dikenal dengan istilah CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality berarti menjaga kerahasiaan data supaya tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Integrity memastikan bahwa data yang disimpan atau dikirim tidak diubah secara tidak sah. Availability berarti informasi dan sistemnya harus selalu tersedia ketika dibutuhkan. Ketiga prinsip ini menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan keamanan yang efektif agar organisasi bisa membangun pertahanan yang kuat terhadap potensi ancaman di dunia digital yang semakin kompleks. Kemudian kita lihat dari studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus Bank BCA. Pada tahun 2001, Bank Sentral Asia atau BCA mengalami salah satu kasus keamanan sistem informasi yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu kasus pemalsuan situs internet banking oleh seorang bernama Stephen Haryanto. Saat itu, layanan klik BCA baru mulai populer digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi secara online. Melihat kebiasaan pengguna yang sering salah mengetik alamat situs, Stephen memanfaatkan celah tersebut dengan membeli beberapa domain yang mirip dengan alamat resmi BCA, seperti www.klikbca.com, klikbca.com, klikbca.com, dan klikbac.com. Tindakan ini dikenal sebagai typo squatting, yaitu pengguna domain palsu yang menyerupai situs resmi untuk menipu pengguna. Setelah menguasai domain-domain tersebut, Stephen membuat tampilan situs yang sangat mirip dengan halaman login resmi Klik BCA. Akibatnya, nasabah yang tidak teliti dapat masuk ke situs palsu tersebut dan tanpa sadar memasukkan user ID dan PIN mereka. Informasi login ini kemudian tersimpan di sistem Stephen. Menurut laporan, sekitar 130 data nasabah sempat terekam di situs tiruan tersebut. Meskipun demikian, Stephen mengaku bahwa ia tidak berniat mencuri atau menggunakan data nasabah dan seluruh data hanya disimpan di komputer pribadinya. Ia bahkan menulis surat permohonan maaf kepada pihak BCA pada tanggal 6 Juni 2001 dan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan semua domain yang telah ia beli kepada pihak bank. Setelah kejadian tersebut, BCA meningkatkan sistem keamanannya dengan menerapkan enkripsi SSL, autentikasi ganda atau token BCA, serta pemantauan keamanan 24 jam melalui Security Operation Center. BCA juga mulai mendaftarkan berbagai variasi nama domain agar tidak disalahgunakan dan aktif mengedukasi nasabah untuk selalu memastikan alamat situs resmi saat bertransaksi. Kasus Stephen Haryanto tahun 2001 ini kemudian menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan sistem informasi di dunia perbankan, sekaligus menandai awal kesadaran nasional terhadap ancaman phishing dan typo squatting di Indonesia. Yang berikut adalah prinsip keamanan dalam sistem informasi. Dalam sistem informasi terdapat 3 prinsip yang menjadi dasar dalam melindungi data dan sistem. Prinsip itu sering disingkat dengan CEA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Ini memastikan bahwa data tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam BCA terdapat aplikasi MyBCA. Untuk mengakses aplikasi MyBCA diperlukan user ID dan PIN. User ID dan PIN ini hanya dimiliki oleh nasabah atau orang yang menjadi bagian dari BCA. Hal ini dilakukan atau diperlukan untuk menjaga data nasabah dari pihak yang tidak berwenang. Yang berikut adalah integrity atau integritas.
Ini memastikan keakuratan data dan data tidak dimanipulasi. Prinsip ini penting karena menjaga data dari situs tiruan atau malware yang dapat merubah transaksi. Oleh karena itu, BCA menerapkan atau melakukan langkah-langkah seperti token. Mengklik token BCA agar memastikan atau memverifikasi bahwa transaksi yang terjadi itu merupakan perintah resmi dari pemilik atau dalam artian nasabah, dan data tersebut tidak berubah. Yang berikut adalah ketersediaan atau availability. Ini memastikan bahwa situs atau aplikasi dapat diakses dalam kurun waktu 24 jam, bisa diakses kapanpun oleh pihak yang berwenang. Ini juga membuktikan ketersediaan dari BCA untuk menjaga atau melindungi data dari potensi serangan. Yang berikut adalah ancaman dalam keamanan sistem informasi. Ada beberapa ancaman dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu phishing. Phishing itu dimana upaya penipu menciptakan atau membuat situs tiruan yang menyerupai situs resmi. Kasus yang terjadi pada Bank BCA 2001, Steven melakukan tindakan phishing ini, di mana ia menciptakan situs yang menyerupai situs resmi dari BCA, yaitu situs klik BCA palsu, di mana situs tersebut pengguna diarahkan untuk memasukkan user ID dan PIN. Tujuannya adalah mencuri data login nasabah. Yang berikut adalah ancaman orang dalam. Meskipun Steven itu bukan pegawai BCA, kasusnya menggambarkan ancaman serupa dengan insider threat, yaitu ketika pihak luar memanfaatkan kelengahan pengguna internal. Dalam konteks ini, Steven melihat kebiasaan dan psikologi pengguna, seperti tidak teliti memeriksa alamat situs. Hal ini dimanfaatkannya untuk mendapatkan data pribadi. Ancaman seperti ini bisa dicegah melalui pelatihan keamanan bagi karyawan dan edukasi nasabah agar lebih waspada terhadap rekayasa sosial. Yang berikut adalah malware dan pencurian data. Situs palsu yang dibuat Steven juga berpotensi menyimpan data login pengguna tanpa izin. Meskipun Steven mengaku tidak mencuri uang nasabah, tindakan tersebut termasuk dalam potensi pencurian data digital, di mana data login bisa digunakan untuk pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses akun nasabah. Karena itu, dari kasus tersebut BCA mulai menerapkan enkripsi data, sistem firewall, dan deteksi intrusi atau IDS agar aktivitas mencurigakan dapat segera terdeteksi dan dicegah. Ini saya akan menjelaskan tentang metode perlindungan dan teknologi keamanan. Yang pertama itu firewall. Jadi BCA menggunakan firewall untuk memisahkan jaringan internal dan eksternal, sehingga mencegah akses ilegal seperti yang dilakukan Steven. Firewall BCA terus diperbarui untuk menutup celah keamanan. Yang kedua, enkripsi data. Jadi enkripsi data ini, semua transaksi dan data nasabah BCA telah dienkripsi menggunakan standar tinggi agar tidak bisa dibaca oleh pihak luar, sehingga jika ada peretasan seperti oleh Steven, data tetap aman. Yang ketiga, MFA. Jadi BCA menerapkan verifikasi berlapis seperti PIN, password, dan kode OTP pada layanan klik BCA dan BCA mobil. Jadi untuk memastikan hanya pengguna sah yang bisa masuk ke dalam akun mereka. Yang keempat, IDS. Sistem IDS BCA memantau aktivitas jaringan secara real time. Jika ada aktivitas mencurigakan seperti logging tidak biasa, sistem langsung memberikan peringatan kepada tim keamanan. Yang kelima, ada backup dan disaster recovery plan. Jadi BCA memiliki sistem pencadangan data yang kuat sehingga jika terjadi serangan atau gangguan, data nasabah tetap terlindungi dan dapat dipulihkan dengan cepat. Yang berikut ada kebijakan keamanan dan manajemen risiko. Jadi yang pertama itu manajemen akses. Kasus pemalsuan situs klik BCA menunjukkan pentingnya pengelolaan data yang aman. Jika sejak awal data login nasabah dienkripsi secara menyeluruh dan sistem pengetahuan audit aktif, maka kebocoran data dapat dideteksi lebih cepat. Sehingga kasus ini, BCA menerapkan enkripsi SSL dan sistem
autentikasi ganda atau token BCA sebagai langkah peningkatan manajemen keamanan data. Yang kedua, kesadaran keamanan dan pelatihan karyawan. Jadi, salah satu penyebab utama insiden keamanan adalah kelalaian manusia, seperti menanggapi email phishing. Karena itu, BCA kini rutin melakukan pelatihan keamanan siber kepada karyawan untuk mengenali ancaman seperti phishing dan social engineering. Pelatihan ini juga melatih karyawan agar segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan sesuai dengan prosedur pelaporan insiden dan kebijakan keamanan. Yang ketiga ada penilaian risiko. Jadi setelah kasus Stephen BCA ini meningkatkan evaluasi berkala terhadap celah keamanan sistem. Penilaian ini mencakup audit sistem digital dan uji penetrasi untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Langkah ini membuat BCA bisa mendeteksi dan mencegah serangan siber sebelum merugikan nasabah. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Ada 3 kepatuhan terhadap peraturan keselamatan. Yang pertama, Peraturan Pelindungan Data Umum atau General Data Protection Regulation atau GDPR. GDPR ini mewajibkan perusahaan untuk melindungi privasi data pengguna dan memberikan hak kepada individu untuk mengontrol bagaimana data mereka digunakan. Yang kedua, Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau Health Insurance Portability dan Accountability Act atau HIPAA. Peraturan yang berlaku di Amerika Serikat, data medis dan kesehatan pribadi. Perusahaan yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan harus memastikan bahwa informasi medis dilindungi sesuai dengan standar ini. Yang ketiga, Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran atau Payment Card Industry Data Security Standard atau singkatan dari PCI DSS. Standar keamanan industri yang dirancang untuk melindungi data pemegang kartu kredit dan debit. Kasus pemalsuan situs Klik BCA pada tahun 2001 menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar pelindungan data dan keselamatan informasi. Jika peraturan seperti GDPR atau pelindungan data umum telah diterapkan secara ketat saat itu, maka sistem BCA akan lebih fokus dalam melindungi privasi dan hak pengguna, termasuk keamanan penyimpanan serta penggunaan data pribadi nasabah. Selain itu, penerapan prinsip seperti pada PCI DSS atau standar keamanan data kartu pembayaran juga relevan bagi BCA karena melibatkan transaksi finansial. Standar ini menekankan keamanan data, kartu, autentikasi pengguna, dan enkripsi transaksi yang dapat mencegah terjadinya pencurian data login seperti dalam kasus tersebut. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keamanan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga benteng utama dalam menjaga kepercayaan dan keselamatan nasabah di era perbankan digital. Selanjutnya, tren masa depan keamanan sistem informasi. Untuk tahun-tahun mendatang, tren keamanan sistem informasi jadi semakin kompleks. Dan menurut inovasi berkelanjutan, beberapa tren utama yang diperkirakan akan pada 2020 dan seterusnya adalah yang pertama, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam keamanan, namun dengan penekanan pada transparansi dan etika. Yang kedua, pengamanan terhadap teknologi deepfake yang bisa digunakan untuk penipuan dan rekayasa sosial. Yang ketiga, peningkatan penggunaan teknologi enkripsi dan autentikasi multifaktor dalam sistem keamanan. Yang keempat, proteksi terhadap serangan cyber yang semakin canggih dan beragam, termasuk serangan berbasis AI dan social engineering. Yang kelima, peningkatan kesadaran dan kebijakan keamanan data pribadi sesuai internasional dan nasional. Yang terakhir, yang keenam, pengembangan sistem deteksi dan respon otomatis terhadap ancaman keamanan secara real time. Jadi kesimpulannya adalah kasus pemalsuan situs Klik Bank BCA tahun 2001 pada Stephen Haryanto menjadi pelajaran penting bagi dunia perbankan tentang betapa rentannya sistem informasi terhadap ancaman non-teknis seperti phishing dan rekayasa sosial.
Meskipun tidak ada peretasan langsung terhadap server BCA, kasus ini berhasil mengekspos kelemahan pada sistem pengguna dan sistem keamanan data. Dari kasus ini, BCA kemudian memperkuat kebijakan keamanannya melalui penerapan enkripsi SSL, autentikasi ganda atau token BCA, pemantauan sistem secara berkala, serta edukasi keamanan bagi nasabah dan karyawan. Selain itu, penilaian resiko dan manajemen data yang lebih ketat menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam sistem perbankan digital.